Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Pada video ini kita akan sama-sama belajar mengenai toolbox beserta fungsinya yang ada di aplikasi CorelDRAW. Siapkan aplikasi CorelDRAW Anda dan selamat belajar. Oke, baik teman-teman, kita langsung buka saja aplikasi CorelDRAW-nya, dan pada video ini kita akan mengenal toolbox. Jadi toolbox ini merupakan bagian utama yang berupa tools atau alat untuk membuat, mengisi, dan memodifikasi suatu objek ataupun gambar data di CorelDRAW yang ada di bagian sini. Nah, ini namanya toolbox. Oke, baik teman-teman. Untuk tools yang pertama yaitu ada pick. Nah, di bagian pick ini ada beberapa isi. Yang pertama ada pick tool ya, pick. Ada yang free hand pick, ada yang free transforms. Nah, kegunaan pick ini yaitu untuk memilih objek yang digambarkan dengan lambang anak panah. Jadi, lambang si pick ini anak panah gitu. Pada prinsipnya, untuk mengaktifkan semua sarana-sarana operasi yang terdapat dalam tampilan CorelDRAW, yaitu untuk menunjuk perintah, menunjuk objek yang mengaktifkannya. Contoh, kita sudah membuat suatu objek, misalnya rectangle. Nanti dijelasin ya. Nah, kita itu sudah membuat rectangle. Nah, dengan mengaktifkan objek ini, maka kita kembali lagi ke pick tool gitu. Misalnya kita sudah membuat apa gitu. Kita mau mengaktifkannya itu menggunakan pick tool. Kita bisa mengaktifkannya, memindahkannya juga gitu. Ini juga diaktifkan, lalu dipindahkan. Misalnya pengen dipindahkan secara barengan, bisa nih dengan cara seperti ini. Kita blok semua. Nah, ini sudah aktif. Jadi aktifnya itu berkelompok, lalu kita pindahkan misalnya ke media kertas di sini gitu. Ngerti ya? Selanjutnya ada Shape Tool. Shape Tool ini berfungsi untuk melakukan pengeditan secara halus dan terutama untuk objek, kurva, dan teks dengan manipulasi jumlah node pada objek 5 kurva atau teks sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada banyak, ada smooth, ada smear, ada twill, ada attract and ripple, ada ini, ada ini. Nah, contoh shape ini kayak seperti ini. Kita kan tadi udah bikin objek ya, yang rectangle yang tadi. Nah, kita bisa nih bikin mereka itu terlihat lebih halus gitu dengan menarik siku dari rectangle yang kita buat tadi. Jadi bisa kita seperti tidak mempunyai siku gitu. Diperhaluskan dengan shape tool. Tuh. Shape tool juga bisa digunakan untuk memanipulasi objek yang berupa teks. Contohnya kita bikin dulu teks CorelDRAW misalnya. CorelDRAW. Nah, kita bisa manipulasi. Kita aktifkan dulu menggunakan pick tool. Lalu kita ganti ke yang lebih bagus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa memanipulasi teks. Misalnya kita ambil satu-satu, misalnya ambil ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi bukan hanya bisa memanipulasi objek yang berupa rectangle dan lain-lain, tapi juga bisa memanipulasi objek yang berupa teks. Selanjutnya ada crop tool. Nah, crop tool ini fungsinya adalah untuk memotong dan menghapus sebuah objek ataupun bitmaps. Jadi intinya kita bisa memotong bagian yang kita crop saja. Nah, seperti ini. Misalnya kita cuma butuh segini. Nah, kita crop. Checklist crop. Nah, maka objek yang kita crop tadi akan seperti ini. Yang tidak tercropnya
akan terhapus atau terbuang. Seperti itu. Oke, saya CTRL-Z dulu, undo dulu. Selanjutnya ada tools zoom. Nah, ini cara menggunakannya. Jika zoom in menggunakan mouse yang sebelah kiri yang sering dipakai oleh jari telunjuk. Nah, kita klik satu kali. Jika zoom out, kita mengklik yang bagian yang diklik oleh jari tengah. Nah, seperti ini. Tapi kita sebenarnya bisa menggunakan pick tool juga, menggunakan scroll wheel yang ada di mouse. Lebih simpel sebenarnya. Selanjutnya ada freehand, tools freehand. Sebenarnya ada banyak ya. Ada freehand, ada two point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada three point curve. Sebenarnya hampir sama, cuma beda style aja. Kita contohkan yang pertama, ada freehand. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengklik satu kali. Nah, jadi seperti itu. Atau bisa juga ditekan. Nah, jika ditekan seperti ini. Seperti itu. Yang kedua ada two point line. Sebenarnya hampir sama sih, cuma agak beda aja sih. Kita tekan, lalu kita lepaskan seperti itu. Kalau bezier mah kita bisa di sini misalnya titik, lalu di sini titik, langsung jadi garis. Atau kita bisa membuat kayak lengkungan, misalnya di sini. Tuh, set, atau di sini deh. Nah, lengkungan seperti ini. Ditekan, tuh, tekan lalu ditarik. Tekan lalu ditarik. Atau bisa langsung membuat garis gitu. Langsung klik aja di tempat yang kita mau lanjutkan. Nah, misalnya seperti ini. Tuh. Selanjutnya ada pen. Kalau pen seperti ini. Tuh, jika ditarik, jika kita menekan tapi kita gak langsung melepaskan, tuh, bisa seperti ini. Atau bisa langsung tekan saja. Tuh. Jika ditekan tapi tidak langsung dilepaskan, nanti bisa ditarik seperti ini. Kita sesuaikan dengan apa yang kita desain. Lalu selanjutnya ada B-spline. Seperti ini contohnya. Kita tekan, kita tarik. Tapi ini dilepaskan ya, ditekan lalu dilepaskan, tarik. Dilepaskan lagi, tarik lagi. Ditekan, dilepaskan, ditarik lagi. Nah, guys. Lalu ada polyline. Kalau polyline seperti ini contohnya tuh. Kayak freehand. Jika ditekan itu akan menulis apa yang kita inginkan gitu. Apa yang kursor kita gerakan gitu. Jika ditarik akan seperti ini. Yang terakhir ada three point curve. Seperti ini. Tuh, ditarik. Tuh. Kita tarik, klik dulu di dua titik. Nah, tarik, lalu kita bisa menariknya gitu. Ditekan, ditarik, jangan dulu dilepaskan, lalu lepaskan. Nah, kita bisa mengatur bentuk yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya ada tools artistic media tools. Nah, ini tuh semacam kayak tulisan paraf gitu. Contohnya kita bikin set, tuh, set. Dan di sini juga bisa mengubah ketebalannya gitu. Seperti ini. Tuh.
Untuk selanjutnya ada rectangle tools, yang ini. Jadi tujuannya itu untuk membuat sebuah persegi panjang ataupun persegi kotak. Contohnya seperti ini, kita tarik, lalu lepaskan. Nah, kita juga bisa mengatur ingin berapa gitu ukurannya, misalnya di sini 200 mm. Di bawah juga 200 mm. Nah, tuh seperti ini. Atau jika kita ingin langsung menarik dengan sisi yang sama tanpa kepanjangan ataupun kependekan, kita menarik sambil menekan CTRL L. CTRL L, lalu tarik. Tuh. Kita tarik gimana pun ukurannya akan sama sisi gitu. Tuh, seperti ini. Jika tidak, ya kita menyesuaikan ukurannya mau seperti apa. Begitu. Nah, di bawahnya ada ellipse tool. Prinsipnya sama kayak rectangle, cuma bentuknya bulat. Jadi kita semacam membuat bulat ataupun lonjong seperti ini. Jika ingin membuat diameternya sama, maka sambil menekan CTRL L. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada polygon tools. Yang ini. Nah, ini tuh kayak yang tadi. Cuma di sini tuh kita bisa mengurangi ataupun menambah sisi dari objek yang kita buat. Contohnya kita tambah kita kurang jadi 4, jadi 3, jadi 2 gak bisa ya, jadi 2. Kita tambah jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7. Nah, di sini juga banyak pilihannya, ada star. Tuh. Ada spiral. Ada common shapes. Ada impact tool. Oh, seperti ini. Tuh. Ada juga grip paper. Oh. Kalian bisa coba-coba di rumah masing-masing ya. Tuh. Selanjutnya ada text tool. Jadi kita bisa membuat sebuah kata gitu. Sebuah teks. Contohnya kita bikin kata public speaking. Nah, di sini kita juga bisa mengeditnya. Nah, kita ke pictool dulu, kita aktifkan dulu. Lalu kita bisa mengeditnya gitu. Sesuaikan dengan apa yang kita suka. Di sini kita juga bisa mengubah ukurannya dari kecil sampai yang besar. Seperti ini. Kita juga bisa menambah ketebalan gitu ya. Selanjutnya ada parallel dimension. Ini fungsinya untuk mengukur sebuah objek. Nah, ini biasanya digunakan oleh para arsitektur gitu. Contohnya kita ingin mengukur apa, misalnya ada sebuah objek di sini, kita ukur. Nah, seperti ini. Tuh, di sini sudah ada gitu hasilnya, berapa milimeter, berapa meter. Seperti itu. Dan di sini pun banyak pilihannya. Cuma sama aja gitu untuk mengukur sebuah objek. Selanjutnya ada connector tools. Ini tuh fungsinya untuk menggabungkan sebuah dua garis yang berbeda. Misalnya kita bikin dulu garis nih, garis. Nah, kita tuh bisa menggabungkannya gitu.
Selanjutnya ada shadow tool. Nah, fungsinya itu untuk membuat sebuah bayangan. Contoh, kita membuat sebuah objek dulu menggunakan rectangle. Contohnya seperti ini. Saya kasih warna dulu, ini warna kuning, yang ini warna biru. Nah, fungsi dari shadow tool ini untuk memberikan bayangan. Kita tarik. Nah, seperti itu. Tuh. Ini juga bisa mengatur kegelapan dari bayangan tersebut. Bisa disesuaikan juga itu bayangannya. Tuh, 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 gitu. Di bawahnya juga ada contour. Jadi fungsinya itu untuk membuat sebuah kayak latar belakang atau lapisan dari sebuah objek. Ini nggak bisa dibuat untuk objek yang berupa seperti ini, harus digunakan untuk objek yang berupa teks. Kita tarik dari yang titik ini, tuh, tuh. Kita juga bisa mengatur ketebalan dari lapisan ini. Kita juga bisa memberi warna. Tuh. Tuh. Seperti ini. Di bawahnya juga ada blend. Nah, blend ini untuk seperti kayak menggabungkan dua warna, contohnya seperti ini. Nah, di bawahnya ada distort. Nah, distort ini fungsinya kayak membuat sebuah tekstur, misalnya seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah desain banner. Di bawahnya ada envelope. Fungsinya kita bisa mengubah objek sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di bawahnya ini ada kayak membuat sebuah dimensi gitu untuk teks. Contohnya kita bikin seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur warnanya. Tuh. Tuh, seperti ini. Di bawahnya ada block shadow. Jadi seperti ini. Kita juga bisa mengganti warnanya. Tuh. Tuh, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada transparan tools. Jadi kayak membuat sebuah objek itu transparan. Contohnya kita membuat objek rectangle yang berwarna biru. Nah, kita bisa mentransparankannya. Tuh. Misalnya opacity-nya cuma 49 tuh. Berarti segini. Jika digabungkan dengan objek lain, maka akan transparan seperti ini. Tapi jika ingin mentransparankannya itu cuma sebagian aja, kita bisa ketika kita mengklik, kita bisa tarik. Seperti ini. Untuk tool selanjutnya ini hanya untuk mewarnai saja.
Demikian pembahasan mengenai toolbox dan fungsi pada CorelDRAW. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf sekali jika banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan ataupun cara bicara saya yang mungkin kurang terdengar dengan jelas. Jika ada saran dan kritik dari teman-teman, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.